Pulau Bali merupakan salah satu provinsi yang masih sangat kental akan tradisi, kearifan lokal, dan keberagaman budaya yang masih dilakukan hingga saat ini. Berikut adalah video penjelasan mengenai Pulau Bali. Kondisi geografis merupakan keadaan suatu wilayah dengan melihat dari keadaannya yang berkaitan dengan aspek geografis. Pulau Bali terletak di antara Kepulauan Sunda Kecil atau Kepulauan Nusa Tenggara. Kondisi geografis Pulau Bali berdasarkan peta. Pulau Bali dengan luas 5.636,66 km persegi. Bali memiliki lingkungan alam serta sumber daya alam yang menakjubkan. Di sini kami mengambil 3 bidang dalam sumber daya alam serta lingkungan alam yang ada di Bali. Bidang pertama yaitu adalah bidang perikanan dan kelautan. Hasil perikanan tangkap di Bali didominasi oleh jenis ikan lemuru, tongkol, dan tuna. Sedangkan budidaya kelautannya menghasilkan rumput laut, kerang mutiara, dan ikan kerapu. Yang kedua adalah dalam bidang pertanian dan perkebunan. Pengolahan pertanian di Bali dikenal dengan sistem Subak. Subak adalah sebuah organisasi kemasyarakatan di Bali yang bertugas mengatur sistem irigasi atau pengairan sawah di Bali. Yang ketiga adalah dalam bidang pariwisata. Pariwisata menjadi sumber daya ekonomi utama di Bali karena potensi alam dan budaya yang besar didukung oleh lokasi strategis dan dukungan masyarakat. Pariwisata tidak hanya mendatangkan devisa, tetapi juga menciptakan lapangan kerja, memajukan sektor lain, dan menjaga kelestarian budaya Bali. Bali memiliki keindahan alam yang luar biasa seperti pantai, gunung, danau, sawah teras sering, dan taman nasional. Bali merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dan terdiri dari 9 kabupaten, antara lain Kabupaten Denpasar yang menjadi salah satu ibu kota Provinsi Bali, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Badung, Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng. Tradisi ngerebek adalah upacara adat yang dilakukan oleh umat Hindu di Bangli, Bali saat Hari Raya Galungan atau Kuningan. Upacara ini bertujuan untuk memohon keselamatan, menolak bala, dan menyucikan lingkungan. Upacara ngerebek sesungguhnya merupakan tradisi yang telah diwarisi umat Hindu di Bangli secara turun-temurun. Kegiatan itu merupakan ritual penyucian dan permohonan kepada Sang Hyang Catuspata agar bisa turun ke jagat raya guna mensejahterakan umat. Kegiatan ngerebek ini dilakukan di perempatan Kota Bangli sebelah utara Pasar Kidul karena disesuaikan dengan posisi perempatan yang mengarah ke 4 banjar adat, yakni meliputi Banjarkawan, Blungbang, Pande, dan Banjar Geria. Keempat banjar ini masing-masing nyungsung kesuhunan barong di Pura Dalem yang terdiri atas Dalem Purwa, Dalem Gede Selaungan, Dalem Pegringsingan, dan Dalem Penunggekan. Keempat barong tersebut pada saat berlangsungnya upacara akan menghadap ke masing-masing banjar adat. Ida Batara di Dalem Purwa akan menghadap ke arah barat, Ida Batara Dalem Penunggekan menghadap ke selatan, Dalem Gede Selaungan menghadap ke utara, Ida Batara Dalem Pegringsingan menghadap ke timur. Posisi berhadap-hadapan yang dibagi dalam 4 arah posisi desa itu disebut nyatur desa. Tradisi upacara ngaben adalah tradisi yang terkenal di Bali, salah satunya di Denpasar, Bali. Upacara ngaben merupakan upacara pembakaran jenazah yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Upacara ini dipercaya sebagai ritual untuk mengembalikan roh orang yang meninggal ke alam asalnya. Upacara ngaben lebih dari sekedar membakar mayat saja.
Pada dasarnya, upacara ngaben merupakan ritual yang dipercaya oleh masyarakat Pulau Dewata untuk mengembalikan roh orang yang sudah meninggal kembali ke alam asalnya dengan lebih cepat dibandingkan dengan penguburan biasa lewat tanah. Berdasarkan etimologi, kata ngaben sendiri konon berasal dari kata ngabu yang bisa diartikan sebagai menjadi abu. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip dasar upacara ngaben, di mana mayat seseorang akan dibakar sampai tidak tersisa apapun dari badannya dan akan menjadi abu. Upacara ngaben memakan persiapan yang tidak sedikit dan waktu yang cukup panjang. Orang-orang yang ingin melakukan upacara ngaben untuk orang terdekat, mereka harus mempersiapkan berbagai macam hal untuk keperluan ritual ini. Selain itu, biaya dari upacara ngaben juga tidak bisa dikatakan murah, sehingga hanya beberapa golongan masyarakat saja yang bisa mengadakan ritual ini. Namun, tentunya banyak umat Hindu di Bali yang ingin mengupayakan untuk melakukan upacara ngaben terlepas dari biayanya. Upacara ngaben sendiri terdiri dari 10 rangkaian, yaitu ngulapin, nyiramin atau ngemandusin, ngajum kajang, ngaskara, mameras, papegatan, pakiriman ngutang, ngeseng, nganyut, dan terakhir mangelut atau mangoras. Tradisi Megoak-Wakan yang digelar di Buleleng, Bali. Tradisi ini berasal dari Desa Panji, Kecamatan Sukasada. Megoak-Wakan berupa permainan tradisional yang biasanya dilakukan oleh anak-anak dan orang dewasa, terutama muda-mudi warga Desa Panji. Megoak-Wakan sendiri diinspirasi oleh seekor burung goak atau gagak yang sedang mengincar mangsanya. Tradisi Megoak-Wakan di Desa Panji Buleleng ini digelar setiap tahun untuk menghormati jasa dari Raja Ki Barak Panji Sakti. Pada saat masa pemerintahan Kerajaan Buleleng, beliau adalah seseorang raja yang terkenal baik hati dan memiliki jiwa kepemimpinan tinggi. Sebagai penguasa di Kerajaan Buleleng, nama raja ini tentunya tidak asing lagi bagi masyarakat Bali, apalagi bagi warga Buleleng. Beliaulah pendiri Kerajaan Buleleng pada tahun 1660-an, terkenal sakti, dan Ki Barak Panji Sakti menjadi orang yang pertama kali menemukan ide sehingga lahirlah tradisi Megoak-Wakan tersebut. Ogoh-ogoh adalah bagian dari perayaan Nyepi yang dilakukan oleh umat Hindu di Pulau Bali. Ogoh-ogoh adalah patung besar yang melambangkan kekuatan jahat. Ogoh-ogoh akan diarak dan dibakar sebagai simbol mengusir energi negatif. Masyarakat Bali percaya apabila tradisi ini tidak dilakukan, energi negatif akan tetap berada di lingkungan yang mengganggu keseimbangan dan membawa dampak buruk. Kearifan lokal yang kedua adalah perang pandan atau sering disebut dengan makare-kare. Makare-kare adalah tradisi khas masyarakat desa Tenganan Bali. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada Dewa Indra yang dipercaya sebagai dewa perang dalam kepercayaan Hindu Bali. Perang pandan menjadi bagian dari upacara adat Usaba Sambah yang merupakan ritual tahunan desa tersebut. Subak adalah sistem irigasi tradisional di Bali yang digunakan untuk mengatur distribusi air ke sawah-sawah. Sistem ini sudah ada sejak abad ke-11 dan diakui sebagai salah satu bentuk kearifan lokal masyarakat Bali yang sangat khas. Subak tidak hanya soal teknik irigasi, tetapi juga memiliki dimensi sosial, budaya, dan spiritual. Biodalan ialah adat Bali yang dilaksanakan untuk memuliakan tempat suci dan memegang makna penting bagi Bali. Biodalan dilaksanakan dengan membawa sesaji, bunga, dan buah. Doa-doa dipanjatkan di bawah langit Bali melalui biodalan yang menjadi momen bagi umat Bali untuk saling membantu dalam setiap langkah. Balis Saka 6 memiliki bentuk yang khas dengan 6 tiang penyangga utama yang disebut saka. Makepung adalah balapan unik dengan menggunakan sapi sebagai tunggangan. Dalam makepung, sapi-sapi dihias dengan kain indah, lonceng, dan hiasan lain yang membangkitkan semangat. Selain menjadi ajang unjuk kemampuan, makepung juga menjadi wadah untuk memupuk kekompakan. Lumbung digunakan untuk menyimpan hasil panen, misalnya padi. Atapnya yang menjulang tinggi membuat lumbung memiliki kesan yang unik. Bangunan ini
memiliki kaki-kaki kayu supaya tidak mudah dimasuki hewan. Tiap sudut bangunan ini dibuat dengan pola yang indah sekaligus untuk memaksimalkan fungsi bangunan untuk kehidupan. Bali Daja menjadi simbol kedamaian dan menjadi tempat untuk melakukan komunikasi dengan Tuhan. Aktivitas sakral, suci, dan meditasi dilakukan di tempat ini. 1. Payas Agung. Payas Agung adalah pakaian tradisional yang biasanya dipakai saat acara penting seperti upacara pernikahan atau upacara potong gigi. Payas Madya. Payas Madya lebih terkesan santai dalam pemakaiannya. Bisa dikenakan dalam aktivitas sehari-hari. Kata Madya memiliki arti menengah atau bagian tengah. Berbeda dengan Payas Agung, Payas Madya ini tidak terlalu banyak aksesoris ataupun pernak-pernik yang dipakai. Untuk pria sendiri, biasanya memakai kaos atau kemeja putih sebagai atasan. Untuk wanita, biasanya menggunakan selendang dan kamen sebagai bawahan. 3. Payas Alit. Payas alit adalah pakaian adat Bali yang dikenakan sehari-hari, yaitu kebaya, selendang, dan kamen sebagai bawahan untuk wanita. Dan untuk pria sendiri biasa menggunakan baju safari atau baju koko dan penutup kepala atau udeng. Kata alit memiliki arti kecil dan bermakna sederhana atau tingkatan paling rendah. Pulau Bali memiliki keberagaman yang menjadi daya tarik utama, terutama dalam aspek budaya, etnis, dan alam. Budaya khas Bali yang serat tradisi berpadu dengan kehadiran berbagai etnis dari dalam maupun luar negeri yang menciptakan dinamika sosial yang unik. Selain itu, ekosistemnya yang beragam mulai dari gunung, sawah, hingga laut memperkuat pesona pulau ini. Tradisi, kearifan lokal, dan budayanya juga menjadi daya tarik wisatawan. Keberagaman tersebut menjadikan Bali istimewa sekaligus menghadirkan tantangan untuk menjaga harmoni dan kelestariannya.